Banyakan yang palsu. Ya, makanya dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun, termasuk bapak angkatnya satu dengan saya, keluarga angkatnya lah, yaitu seorang dukun senior. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Marcel Radival akhirnya buka suara, memberikan balasan telak kepada pengacara dari para dukun se-Indonesia yaitu Firdaus Owiwobo. Kita tahu kemarin Firdaus Owiwobo mengatakan bahwa bapak angkat dari Marcel Radival ini adalah seorang dukun senior. Serta juga Marcel Radival ini juga seorang dukun. Bahkan dia menyebut bahwa Marcel Radival ini cabul, dukun cabul karena pernah memangku seorang wanita. Nah, bagaimanakah klarifikasi dari Marcel setelah dituduh seperti itu? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Banyakan yang palsu. Ya, makanya dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun, termasuk bapak angkatnya satu dengan saya, keluarga angkatnya lah, yaitu seorang dukun senior. Kita lansir dari Surya Tribun. Klarifikasi pesulap merah setelah jati dirinya diungkap Firdaus Owiwobo. Marcel Radival sebut fitnah. Pesulap merah atau Marcel Radival baru-baru ini memberikan klarifikasi setelah jati dirinya diungkap oleh Firdaus Owiwobo. Diketahui sebelumnya Firdaus Owiwobo dalam kanal YouTube Uya Kuya TV sempat menyebut bahwa ia kenal dengan bapak angkat pesulap merah. Firdaus mengaku satu perguruan dengan bapak angkat pesulap merah dan menyebut keluarga angkat pesulap merah adalah seorang dukun senior. Seolah mengklarifikasi pernyataan Firdaus Owiwobo, pesulap merah dalam Instagram story-nya memberikan pengakuan. Ia mempertanyakan sejak kapan punya bapak angkat. Pesulap merah juga menyebut hal itu adalah fitnah tanpa bukti. Sejak kapan gue punya bapak angkat dan sejak kapan gue kenal Charlie Van Houten? Orang mabok buat fitnahan macam-macam tanpa bukti sama sekali, tulis Marcel Radival dalam Insta story-nya. Dan kita tahu bahwa sebelumnya Firdaus Owiwobo selaku kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia hadir sebagai bintang tamu di kanal YouTube Uya Kuya. Dalam kesempatan itu Firdaus mengungkap bahwa pesulap merah adalah seorang dukun yang satu perguruan dengannya. Jadi saya ini sebenarnya dengan pesulap merah atau Marcel Radival itu beberapa tahun lalu satu perguruan dukun, kata Firdaus. Firdaus juga menegaskan jika pesulap merah sampai sekarang masih menjadi seorang dukun. Menurut Firdaus, pesulap merah lupa akan jati dirinya sebagai dukun. Dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun. Lebih lanjut Firdaus mengungkap bahwa ayah angkat pesulap merah juga dukun senior. Si dukun. Loh, dia bilang kan dia malah justru bilang dukun-dukun katanya banyakan yang palsu. Ya, makanya dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun, termasuk bapak angkatnya satu dengan saya, keluarga angkatnya lah, yaitu seorang dukun senior. Bapak angkatnya? Ya, bapak angkatnya lah kata. Ini omongannya bisa dipertanggungjawabkan ya, bener kan nih? Bisa dipertanggungjawabkan, sangat bisa. Bapak angkatnya barusan telepon saya, minta tolong jangan terlalu kenceng sama Marcel. Bapak angkatnya Marcel Radival itu seorang dukun bareng sama saya dan Charlie Van Houten. Kami kumpul bareng. Charlie Setiaben. Charlie Setiaben. Tuh, Charlie Setiaben kan bukan dukun, dia penyanyi gimana sih? Bukan dukun, tapi kami kumpul di sana. Sering membahas masalah klinik-klinik, sering membahas masalah supranatural di sana. Dan Marcel Radival juga beberapa kali pernah menawarkan alat-alat sulap ke sana, menurut informasi dari orang tua kami. Oke. Jadi ada foto Marcel Radival katanya bersama saya dulu saat masih belum terkenal, jauh beberapa tahun lalu sebelum COVID. Ada fotonya dengan saya. Mana?
Ya makanya nanti tanya sama Marcel, karena Marcel itu hasil pengakuannya dengan bapaknya katanya. Bapaknya telepon saya. Bapak angkatnya Marcel itu adalah bapak saya juga. Tunggu tuh. Marcel dulunya bergaul sama dukun-dukun, tapi bukan berarti dia dukun dong. Dia dukun. Dia dukun dan sekarang legalitasnya udah ada. Dia seorang dukun. Sementara itu pesulap merah tidak gentar meski dilaporkan Gus Samsudin dan Persatuan Dukun Indonesia ke polisi. Pesulap merah bahkan sesumbar bahwa laporan sebelumnya terhadapnya tidak bisa diproses polisi. Pesulap merah beralasan praktek perdukunan dilarang di Indonesia. Terserah, dia lagi jobnya sepi, butuh diliput media. Orang semua bisa melaporkan. Nantinya penyidik yang akan memproses atau tidak. Yang udah-udah, dulu ada laporan dari dukun dan tidak diproses polisi, terang Marcel Radival. Diungkapkan Marcel, laporan ke polisi yang ditujukan kepadanya itu tuduhannya sama dengan laporan yang diajukan Persatuan Dukun Indonesia saat ini. Laporan itu dilayangkan beberapa waktu lalu sebelum dia berseteru dengan Gus Samsudin. Dilaporkan menghina profesi, sama persis, tapi tidak diproses, karena dukun adalah hal yang dilarang di Indonesia. Di tayangan lain, Marcel menyebut apa yang dilakukannya dengan membongkar trik-trik praktek perdukunan tidak bisa dimasukkan dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Karena pasal 310 ayat 3 KUHP, edukasi untuk perihal kepentingan umum tidak bisa masuk ke pencemaran nama baik. Disinggung tudingan dia memiliki backingan, Marcel tidak mengelak. Backingan saya Allah Azza wa Jalla. Kita semua punya Allah karena Allah itu pelindung yang sangat kuat, katanya. Marcel mengaku yakin 100% bahwa yang menentukan takdir hanya Allah. Mau dilaporin berapapun, kalau Allah berkehendak yang benar ya benar, yang salah ya salah, ya udah selesai. Benar, ada backingan Allah, sambutnya. Marcel mengaku selalu minta tolong Allah untuk segala sesuatunya, bahkan untuk urusan kecil seperti parkir kendaraan. Dalam hal kecil pun saya minta tolong Allah Azza wa Jalla. Tujuan saya edukasi, bukan dipuji, bukan untuk disanjung-sanjung. Hasil akhir kita serahkan kepada Allah. Mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak dibodoh-bodohi dengan berkedok agama, tungkasnya. Dukun. Dan sampai sekarang masih dukun. Loh, dia bilang, kan dia malah justru bilang dukun-dukun katanya banyakan yang palsu. Ya, makanya dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun, termasuk bapak angkatnya satu dengan saya, keluarga angkatnya lah, yaitu seorang dukun senior. Bapak angkatnya? Ya, bapak angkatnya lah katakan. Ini omongannya bisa dipertanggungjawabkan ya, bener kan nih? Bisa dipertanggungjawabkan, sangat bisa. Bapak angkatnya barusan telepon saya, minta tolong jangan terlalu kencang sama Marcel. Bapak angkatnya Marcel Radival itu seorang dukun bareng sama saya dan Charlie Van Houten. Kami kumpul bareng. Tuh, Charlie Setiaben. Charlie Setiaben. Tuh, Charlie Setiaben kan bukan dukun, dia penyanyi gimana sih? Bukan dukun, tapi kami kumpul di sana. Sering membahas masalah klinik-klinik, sering membahas masalah supranatural di sana. Dan Marcel Radival juga beberapa kali pernah menawarkan alat-alat sulap ke sana. Menurut informasi dari orang tua kami. Oke. Jadi ada foto Marcel Radival katanya bersama saya dulu saat masih belum terkenal, jauh beberapa tahun lalu sebelum COVID. Ada fotonya dengan saya. Mana? Ya makanya nanti tanya sama Marcel, karena Marcel itu hasil pengakuannya dengan bapaknya katanya. Bapaknya telepon saya. Bapak angkatnya Marcel itu adalah bapak saya juga. Tunggu. Marcel dulunya bergaul sama dukun-dukun, tapi bukan berarti dia dukun dong. Dia dukun. Dia dukun dan sekarang legalitasnya udah ada. Dia seorang dukun. Reiki itu mengeluarkan sertifikat master seorang Marcel Radival. Sertifikat Reiki itu hanya dikeluarkan untuk orang-orang yang mempunyai ahli metafisika. Artinya secara de facto dia itu adalah seorang dukun. Nah, dia juga cabul. Diduga cabul dan dia juga diduga penipu. Karena dia sendiri yang berbicara. Siapa? Dia juga siapa yang bicara? Dukun itu penipu dan cabul, berarti dia cabul dan penipu. Ada satu video gitu, dia kemarin diduga cabul juga, menghipnotis seorang wanita. Dia memangku seorang wanita dengan melakukan perbuatan cabul, diduga cabul. Jadi Marcel ini berbicara tentang dukun cabul dan dukun penipu, itu mengena kepada dia sendiri. Sama seperti nampar mukanya dia sendiri. Gitu. Tunggu nih, saya shock dengarnya nih. Iya. Iya.
Kayaknya nggak mungkin lah Mas. Karena secara logika dia aja sekarang membuka kedok dukun-dukun, khususnya Gus Samsudin ya kemarin ya. Dia bilang bahwa dukun itu inilah itulah ya kan. Iya, itu buat dirinya sendiri. Segala macam. Bahasa itu buat dirinya sendiri. Sebenarnya. Ya, secara logika nggak masuk akal dong. Iya, makanya begini, Mas Uya Kuya. Kalau kita berbicara Marcel Radival itu berbicara sebagai pesulap, dia tidak punya izin, tidak punya legalitas sebagai pesulap. Kalau dia tidak masuk dalam lembar negara manapun. Nah, namun saya juga pesulap nggak punya izin. Ya itulah yang saya bilang tadi. Ini masukan dari kami bahwa pesulap-pesulap harus segera membuat izin agar tidak dibilang pesulap ilegal gitu. Karena semua orang yang mengaku dukun pun harus punya legalitas, termasuk persatuan dukun. Termasuk persatuan dukun yang saya pegang sekarang ini. Mereka punya akte pendirian. Mereka punya Kemenkumham legalnya jelas. Hipnoterapi. Terus supranatural dan lain-lain termasuk dukun. Mereka di situ tercatut di dalam lembar negara. Makanya mereka bisa melaporkan si Marcel Radival. Gitu hipnoterapi termasuk perdukunan gimana Bang? Iya, kan dukun itu adalah satu kosakata universal ya, yang pemahaman secara universal. Namun ada beberapa karakter, gitu. Jadi ada 12 karakter perdukunan itu dipahami oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah dukun anak, dukun santet, dukun jampe, dukun terawang, dukun patah tulang, dukun ini ada 12 karakter di situ yang mencakup kriteria dukun-dukun tadi gitu. Artinya di sini landasan hukumnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dukun itu enggak melulu harus terstigma dengan paradigma negatif tentang dukun gitu. Iya, Bang. Iya. Ya, artinya dukun itu banyak. Makanya kalau ketika Marcel berbicara masalah dukun itu cabul dan penipu, artinya Marcel ini sedang mengata-ngatai dirinya sendiri. Dia juga dukun. Bahkan Marcel ini nggak bisa elakkan. Dia punya sertifikat Reiki. Ya Reiki itu hanya dipunyai udah miliki oleh dukun supranatural. Nggak bisa orang lain mempunyai itu. Makanya dukun yang mana? Omongan Mas ini bisa dipertanggungjawabkan nggak kalau Mas bilang dia dukun? Bisa, sangat bisa dipertanggungjawabkan. Semua pembicaraan saya hari ini bisa dipertanggungjawabkan secara de facto dan de jure. Kalau Marcel bilang mana ada buktinya nggak? Nanti kalau nggak bilang ini pencemaran nama baik. Ya loh. Kalau pencemaran nama baik tidak bisa dong, kan saya sedang diminta pendapat di media Uya Kuya. Iya. Nggak bisa. Tapi harus di tempat saya harus ada buktinya. Iya, karena di dalam Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers, ada pasal 1, pasal 5, pasal 11, pasal 15 tentang hak jawab. Jadi saya menjawab pertanyaan Mas Uya Kuya, dilapis lagi dengan SKB 3 Menteri kan gitu. Artinya saya berbicara di media Uya Kuya.